untuk menjadi teladan. Hidup yang berbeda dipanggil untuk menjadi teladan. Amin. Amin. Ini adalah ibadah perdana tahun 2026. Panas-panas sedikit gak apa-apa lah ya, kita mandi sauna. Haleluya. Anak muda zaman sekarang itu penuh dengan tekanan, betul ya? Betul. Penuh dengan tekanan. Apa tekanan anak muda? Apa Ale? Tekanan anak muda apa? Tugas. Tugas. Apalagi? Tekanan dari orang tua. Orang tua. Mentari, apa tekanan anak muda zaman sekarang? Apa? Keluarga. Billy, apa tekanan anak muda? Kampus. Kampus. Kesia? Sekolah. Nggak ada nih tekanannya yang soal yang viral-viral gitu kan, biar famous, biar terkenal. Tapi saya catat ada 3 secara garis besar tekanan anak muda di zaman sekarang. Ya, 3 yang paling top, 3 top tekanan anak muda adalah 1 yang sekarang itu adalah yang penting viral, yang penting terkenal. Soal benar atau tidak, soal bermakna atau tidak, soal membangun atau tidak, itu tidak penting. Yang penting viral, yang penting terkenal, yang penting booming. Gak peduli apakah itu akan mempermalukan keluarga, apakah itu akan membuat orang lain berpikir bahwa kita orang yang tidak beres, tidak mau tahu, yang penting terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda sekarang sangat haus yang namanya validasi. Betul ya? Haus sekali yang namanya validasi. Pengen diakui, pengen diterima. Nggak penting karakter. Karakter itu nomor sekian. Yang penting saya diterima di komunitas ini, saya harus mengikuti. Mereka gayanya seperti apa, stylenya seperti apa, passionnya seperti apa, gaya bicaranya seperti apa. Saya harus mengikuti. Bertentangan dengan karakter Kristen, nomor sekian. Yang penting validasi. Saya diterima, saya dihargai, saya didengarkan. Itu masalah nomor 2 dari anak muda zaman sekarang. Mau dididik sekeras apapun di rumah, sedisiplin apapun di rumah, kalau kita masih haus validasi orang, kalau kita masih butuh pengakuan-pengakuan orang agar kita dianggap pinter, agar kita dianggap bijak, agar kita dianggap orang kaya, segala macam, kita akan menghalalkan segala cara untuk diterima. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yang saya catat adalah masalah anak muda sekarang adalah FOMO. FOMO ini lebih kuat daripada iman. Ya kan? Kalau zamannya mau celana segini, ya kan? Celana cabe-cabean, ikut. Ya kan? Ikutin tren. Kalau zamannya TikTokan yang gayanya entah gimana, ikut semuanya, FOMO, ya kan? Ya, kayak gitu-gitu. Ikutin aja semuanya, mau seperti apapun. Nggak peduli. Sudah ditegur, malah kita yang disalahkan. Lu sih nggak gaul, ya kan? Tekanan anak muda sekarang bukan hanya bicara soal dosa, tetapi tekanan untuk diterima, untuk sama seperti orang-orang anak muda pada umumnya, yang fancy, ya kan? Yang gaya potongan rambutnya entah model kayak gimana, gaya pakaiannya entah model kayak gimana. Itu tekanan anak muda zaman sekarang. Tapi mari kita belajar dari seorang nabi besar dalam Alkitab, seorang anak muda yang bernama Daniel. Namun sebelum itu, mari kita buka ayat firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Haleluya. Luar biasa. Panas. 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan dikatakan di sana. Ini ayat yang sangat sering kita dengar. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda,
jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Amin. Timotius berkata, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Kadang-kala kita sering berpikir, aduh, saya masih muda sekali. Aduh, apa nanti kata orang? Lu masih anak ingusan, lu belum cocok lah. Saya dulu kadang-kadang juga berpikir begitu. Waktu saya masih bisa dibilang saya mulai pelayanan, terlibat dalam pelayanan langsung itu dari SMP lah. SMP kelas 1 saya mulai terlibat pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda remaja, dan ibadah umum. Awalnya saya juga berpikir, aduh, apa kata orang nanti, apa kata teman-teman saya, ya kan? Nanti saya dihindari teman-teman saya, sok rajin, ya kan? Saya sering dipanggil rohaniawan, saya sering dipanggil juga Pak Pendeta, padahal saya masih anak SMP. Secara tidak langsung membuat kita juga berpikir dua kali, wah, jangan-jangan saya nggak diterima nanti, jangan-jangan saya dikucilkan nanti, ya kan? Tapi Timotius berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bukan muda ukurannya, tapi bobotnya, isinya, kualitasnya. Kalau kita anak muda yang berkualitas, kalau kita anak muda yang berbobot, nggak akan ada orang yang merendahkan kita. Makanya kita anak muda harus jadi anak muda yang berkualitas, yang berintegritas, yang punya kredibilitas, yang bisa diandalkan. Ketika kita berbicara, orang tidak akan menganggap kita remeh, orang tidak akan menganggap kita rendah. Aduh, nggak usah dengerin dia, ya kan? Misal ngomong, kalau dia ngomong 100, percaya 1. Kalau dia belum nyampe 100 ngomong, masih 99, buang semuanya. Nggak ada yang benar omongannya. Jangan sampai orang berkata begitu, ya kan? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama dalam perkataan. Perkataan kita harus perkataan yang berbobot. Perkataan kita harus perkataan yang membangun. Perkataan kita harus perkataan yang memberkati. Perkataan kita jangan perkataan yang mengutuki. Jangan perkataan yang menghina. Jangan perkataan yang merendahkan. Jangan perkataan yang menghancurkan. Jangan perkataan yang mengintimidasi. Tapi perkataan kita perkataan yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang mengokohkan. Amin. Kalau ada anak muda di tempat ini perkataannya setajam setajam silet. Tahu juga ya? Kalau perkataannya setajam silet, tobatlah. Amin. Perkataan kita harus yang memberkati, ya kan? Harus menjadi teladan, harus menjadi contoh cara kita merespon orang, ya kan? Jangan ketika dipanggil, apaan sih lu? Manggil-manggil mulu, ya kan? Padahal teman kita manggilnya baik, Ale, gitu kan? Apaan? Manggil-manggil mulu, berisik deh. Billy, apa sih? Kan begitu. Kalau dipanggil, respon dengan baik, ya kan? Jangan langsung sensi. Kalau diperintah, disuruh, diminta tolong sesuatu, kalau memang kita tidak bisa menyanggupi, sampaikan dengan rendah hati. Jangan dengan marah-marah. Perkataan harus perkataan yang mencerminkan bahwa kita anak Tuhan. Yang kedua adalah dalam tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Tingkah laku kita harus yang mencerminkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Jangan orang berkata, aduh amit-amit deh tingkah lakunya. Wah, jangan sampai deh lu kenal dia. Ampun, belum pernah ketemu orang model begitu, ya kan? Apalagi dalam kasihmu. Tadi kita sudah dengar bagaimana kasih itu. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Kasih yang sempurna, kasih tanpa pengorbanan, itu tidak akan utuh. Kasih harus dengan adanya pengorbanan, dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Amin. Tekanan generasi sekarang memang berat. Setiap zaman tekanannya beda-beda. Mari kita belajar dari seorang nabi bernama Daniel.
Daniel mengalami tekanan di waktu masih muda. Kalau kita baca dalam kitab Daniel, di sana dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar datang ke Yerusalem, ya kan? Dan orang Israel, orang Yerusalem dibuang ke Babel. Yang pertama, lingkungannya berubah. Namanya dijajah itu, negara Indonesia pernah dijajah 350 tahun. Hancur-hancuran semua. Nggak ada yang bisa dilakukan. Kalau teman-teman ingat pelajaran sejarah, nggak ada yang bisa dilakukan. Pendidikan terbatas, ya kan? Akses apapun, pembangunan infrastruktur itu nggak ada. Pasti budayanya berbeda. Itu waktu itu kita masih dijajah di negara kita. Kalau Daniel ini dijajah, negaranya dijajah dan dia dibawa dan harus mengikuti segala aturan yang ada di sana. Tapi kerennya Daniel ini, dia tidak mengikut-ikut, dia tidak terikut-ikut, ya kan? Sekalipun jauh dari orang tua, Alkitab tidak mencatat bahwa orang tuanya dibawa, dan kemungkinan tidak dibawa, karena yang dibawa itu adalah anak-anak muda, ya kan? Jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan pemimpin rohani, jauh dari kakak rohani, jauh dari gembala sidang. Tapi Daniel memilih hidup yang berbeda, memilih hidup yang kudus, memilih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar 3 hal apa yang membuat Daniel jadi pantas untuk menjadi teladan bagi kita anak muda hari-hari ini. Yang pertama adalah Daniel berbeda dalam prinsip. Daniel itu berteguh sekali dengan prinsipnya. Dia berketetapan. Mari kita buka dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ya, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kata berketetapan di sana artinya keputusan yang dibuat sebelum datangnya tekanan. Ini adalah bicara soal prinsip. Jadi bukan ketika datang tekanan baru kita ujuk-ujuk bikin prinsip. Itu nggak akan jadi. Karena apa? Tidak teruji oleh waktu, ya kan? Tidak matang, tidak berproses. Tapi Daniel ini, Alkitab mencatat Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Banyak anak muda jatuh bukan karena tidak tahu salah, bukan karena tidak tahu ini melanggar firman Tuhan, bukan tidak tahu karena ini bertentangan dengan Alkitab, tetapi karena tidak pernah memiliki keputusan atau prinsip yang tegas dalam hidupnya. Ya kan? Sebatang bolehlah, sebat, bolehlah, cuma sebatang, ya kan? Satu teguk, nggak apa-apa lah, ya kan? Boleh. Zaman sekarang segala sesuatu gampang diakses, ya kan? Anak muda kalau nggak takut-takut akan Tuhan, mengakses pornografi itu gampang sekali. Itu nggak ada yang tahu lah. Siapa juga yang tahu? Nanti tinggal hapus historicalnya. Ngumpet-ngumpet lah di kamar. Pacaran tanpa batas. Cuma pegang tangan. Hari ini. Habis itu pegang bahu. Cuma cium pipi. Habis itu cium bibir. Lanjut terus. Kenapa? Tidak punya ketetapan, tidak punya prinsip yang jelas, tidak punya batasan yang jelas. Kompromi. Tapi lihat, Daniel berkata ia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Bahkan dengan santapan pun, dengan makanan pun, ia tidak toleransi. Jadi teladan yang pertama dari Daniel adalah dia punya prinsip yang
Dan mulai sekarang sedikit-sedikit pesta, ya kan? Sedikit-sedikit nongkrong. Kalau nongkrong yang sehat nggak apa-apa sih. Yang dibicarakan hal-hal yang baik nggak apa-apa. Ikutin tren. Emang lagi tren kak? Ya boleh-boleh aja. Yang penting trennya itu jangan menyalahi nilai-nilai kekristenan. Emang lagi tren begini kak? Ya kan? Pakai baju yang pendek-pendek, yang seksi-seksi, celana yang mini-mini. Emang trennya begini kak? Standarnya bukan standar Tuhan lagi, tapi standarnya adalah standar dunia. Karena apa tadi? Karena butuh pengakuan, butuh follower, butuh validasi, butuh like, butuh subscribe. Butuh apa lagi? Butuh dipuji orang. Keren lo ya, terkenal lo ya. Tapi Daniel tidak. Ia berkata tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan dan anggur yang biasa diminum raja. Kalau kita pikir-pikir, udahlah jauh dari orang tua, udahlah jauh dari pemimpin rohani, sudahlah. Toh juga Tuhan sudah tidak sayang. Kalau Tuhan sayang, ngapain kita dijajah? Sudahlah, Tuhan sudah lupa sama kita. Emang Tuhan sudah membuang kita. Udahlah, hidup bebas saja, freestyle. Hidup sesuka gue. Tapi Daniel tidak. Sekalipun dalam pembuangan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan yang merantau di sini? Mentari, misalnya. Apakah menjaga kekudusan di hadapan Tuhan? Ale, harus. Saya bilang tadi dalam doa, integritas itu adalah sekalipun tidak ada satu pasang mata yang melihat kita, tapi kita tahu Tuhan melihat kita. Kita bukan cari muka depan orang. Udahlah, biar keren kelihatan sama Kak Philip, ya kan? Biar kelihatan rohani sama Pak Gembala. Dan ini harusnya bisa hidup dalam kemewahan. Bahkan memang sah menikmati anggur, wine, segala makanan daging-dagingan, panggang, model apa lah. Tapi Daniel tahu, nggak mungkin kan dia setiap makan nanya, ini kalau dalam hukum Taurat kan banyak daging yang nggak boleh dimakan. Nggak mungkin Daniel bertanya, ini daging apa? Ya kan? Kalaupun tahu daging apa, syarat untuk menyembelihnya juga ada. Masa ia tanya lagi, gimana tadi menyembelihnya? Nggak mungkin. Lah orang Babel yang menyembelih pasti haram, pasti tidak kudus. Anggur tidak boleh. Makanya dia berkata, ya sudahlah, kami makan buah dan sayur aja. Bagaimana dengan kita? Dengan tawaran-tawaran dunia. Kalau dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih uang, dikasih fasilitas, bagaimana? Tinggalkan nilai-nilai moral, tinggalkan nilai-nilai kekudusan, tinggalkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan dari sejak kecil oleh orang tua kita. Tapi Daniel tidak. Sekalipun dalam pembuangan, ia tetap memegang teguh prinsipnya di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang pertama kita belajar dari Daniel, apa itu namanya? Prinsip hidup. Jadi apapun yang ditawarkan oleh dunia untuk jauh dari Tuhan, untuk mengkhianati Tuhan, untuk mengkhianati pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk mengkhianati keluarga, untuk berpaling dari jalan yang benar. Ingatlah Daniel, sekalipun ia jauh dari pantauan, sekalipun ia jauh dari pengawasan, tapi ia tetap berpegang pada prinsip hidupnya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya catat adalah berbeda. Daniel ini berbeda dalam kebiasaan rohani. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, dikatakan di sana, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi dikatakan di sana seperti yang biasa dilakukannya. Artinya adalah Daniel tidak hari itu saja berdoa 3 kali sehari, tapi memang dia sudah biasa berdoa 3 kali sehari. Bagaimana dengan kita? Apa kebiasaan rohani kita? Ya kan? Kalau kebiasaan saya Kak, you know lah Kak, bangun pagi, scrolling TikTok, cek Instagram, cek inbox, Facebook, sosial media lah Kak, you know lah Kak, anak muda, ya kan? Kita masih muda Kak. Bagaimana? Apa lagi? Kebiasaan kita. Udah Kak, kalau saya yang penting bangun pagi-pagi Kak, doa itu gak penting. Semua orang juga bangun pagi-pagi, gak usah doa-doa. Apakah ketika kita bangun pagi, yang pertama kita duduk di hadirat Tuhan. Minimal loh ya, pagi-pagi. Minimal pagi-pagi. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan sudah baik, bahwa Tuhan sudah tolong, Tuhan berikan nafas hidup, Tuhan berikan kesempatan untuk memperbaiki, untuk mengerjakan hal-hal yang masih tertunda, untuk memberkati orang-orang, untuk mencapai harapan cita-cita kita, cita-cita orang tua kita. Kalau belum, mari bangun. Daniel, sekalipun ada surat larangan untuk berdoa hanya kepada raja, hanya menyampaikan permohonan kepada raja, tapi Daniel, Alkitab mencatat, ia tetap melakukan seperti kebiasaannya berdoa 3 kali sehari. Bangun pagi berdoalah. Generasi sekarang ini bukan kurang perhatian rohani, ya kan? Kurang perhatian rohani apa? Kurang siraman rohani apa? Di Instagram, di TikTok, di YouTube, banyak itu khotbah-khotbah singkat, ya kan, feed singkat, short, tentang siraman rohani yang menguatkan, yang menumbuhkan. Tapi masalahnya nggak mau disiplin, karena anak muda sekarang paling susah yang namanya rutinitas, paling bete itu. Kalau disuruh rutin bangun setiap pagi berdoa, aduh, susah sekali. Ya kan? Kurang sibuk apa Daniel? Dia pejabat tinggi negara, ya kan? Nggak mungkin nggak sibuk. Sekelas menteri, tangan kanan, ya kan? Mungkin menteri koordinator kalau sekarang. Tapi dia punya waktu untuk Tuhan. Mari kita coba jawab jujur. Kita punya waktu, tapi memang tidak mau, ya kan? Emang kita sudah sibuk apa sih? Dari 24 jam sehari, berapa banyak kita habiskan untuk scrolling sosial media? Nah, jujur, berapa banyak? Coba lihat di handphonenya itu kan ada pengaturan atau apa, ada informasi yang paling banyak kita buka apa? Facebook kah, Instagram kah, atau Alkitab, ya kan? Kalau ada install Alkitab di handphone, kalau nggak ada, wah mungkin ngabisin RAM kah, ya kan? Ngabisin space. Alkitab udahlah, yang kertas saja kak. Kalau dibaca, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kita memberi waktu nggak untuk itu? Hidup kita hanya sementara. Hidup kita singkat. Kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua, saya tidak sedang mengutuki atau mendoakan. Tapi kesempatan itu tidak datang 2 kali. Sebetulnya kita hanya menganggap ini tidak penting. Betul? Kita menganggap nggak penting lah. Nggak penting lah doa. Seruan juga kalau kita musik rohka, ya kan? Seruan juga kalau daripada penyembahan musik yang galau-galau loh kak, yang ngetren sekarang, ya kan?
Mari kita koreksi diri kita, kita bicara jujur pada hati kita. Kita bisa gak sih sebetulnya melakukan apapun tanpa Tuhan? Semua yang kita bisa lakukan hari ini sesungguhnya karena Tuhan loh. Apa yang kita punya hari ini, kita bisa bangun pagi, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, kita bisa bersekolah, kita melakukan semua aktivitas kita, semua murni karena Tuhan. Kalau Tuhan colek dikit aja, kasih sakit aja, gak bisa tuh ngapa-ngapain, ya kan? Kasih mencret-mencret aja, gak usah yang susah-susah, mencret-mencret aja. Setiap 5 menit ke toilet, bisa ngapa-ngapain? Gak bisa. Mari kita beri waktu untuk Tuhan. Boleh, sah-sah aja lah, scrolling sosial media, berselancar-selancar, sah-sah aja. Tapi mari kita bangun kebiasaan rohani kita. Kita membangun mesbah doa seperti Daniel. Tidak usah banyak-banyak. Ini di luar doa makan ya. Di luar doa bangun pagi. Ya minimal lah, bangun pagi, mau tidur, tambahin 1 lagi siang. Minimal lah 3 kali. Bangun pagi, mau tidur, jangan mau tidur, Tuhan, udah Tuhan, kau kan Tuhan saya ngantuk, haleluya, amin. Jangan begitu juga. Coba belajar penyembahan. Kalau tadi ada salah satu anak STT chatting saya, dia bilang begini, tapi Lin, boleh tolong ajarin saya jadi WL gak? Dia bilang begitu. Saya bilang, simpel aja saya jawab. Gimana mau cara ngajarinnya? Ya kan, dia juga gak di sini, dia juga di tempat jauh. Saya bilang, kamu coba buka aja YouTube, kamu ikutin, kamu pelajarin, kamu praktekkan di kamar. Sama, ujian penyembahan juga begitu. Kalau kita bingung mau mulai dari mana, buka aja YouTube, ikutin aja, mengalir aja. Mari kita bangun kebiasaan rohani. Amin. Bangun pagi, jangan langsung cek handphone. Bangun pagi, berdoa. Kalau mau cuci muka dulu boleh. Cuci muka dulu, sikat gigi dulu, biar fresh, biar nggak ngantuk-ngantuk. Ya silahkan. Jangan sampai untuk hal-hal yang duniawi, untuk hal-hal yang sementara, tidak punya waktu banyak. Bahkan kita habiskan semua waktu kita untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang akan kita tinggalkan. Baru-baru ini, kalau nggak salah, hari ini salah satu teman hamba Tuhan, masih muda sekali, dia umur 34 tahun, dia salah satu gembala sidang di daerah Jonggol ini, Tuhan panggil, ya, baru 34 tahun. Umur manusia kita nggak ada yang tahu. Tapi apakah kita sudah memberi buah untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Pertanyaannya kan begitu. Amin. Yang terakhir adalah yang berbeda dari Daniel adalah dalam integritasnya. Daniel pasal 6 ayat yang keempat dikatakan di sana. Kemudian para pejabat tinggal dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal perintah Daniel, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Alkitab mencatat tidak didapatkan, tidak ditemukan, tidak ada satupun alasan, tidak ada satupun kesalahan dalam hal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak bercacat, tidak bercela. Daniel melakukan sempurna semuanya. Ini berbicara tentang integritas. Bagaimana standar hidup kita? Ya kan? Apakah di sekolah masih nyontek? Oh, itu integritas. Pura-pura kalkulator gitu kan. Bawa kalkulator, kalau dilihat kalkulator catatan semua itu kalkulator, pakai pensil. Teman-teman saya dulu begitu soalnya kuliah. Oh, kalkulatornya nggak boleh dipegang, hati-hati naruhnya. Karena kalau salah megang, kehapus itu catatan. Nggak tahu kalau kalian ya.
Kalkulator bisa 2, kenapa harus 2? Ternyata untuk catatan. Ya kan? Masih nyontek nggak? Coba masih nyontek, bertobat. Masih suka titip absen? Oh, kalau mahasiswa sering banget itu. Absen kan digilir dulu zaman saya. Titip absen, kadang-kadang. Waktu dipanggil, kalau dipanggil, ya kan? Pilih! Lihat bu. Nanti kalau dipanggil yang lain udah pindah ke belakang. Pilih! Hadir bu, tapi orang yang sama. Tinggal pindah tempat duduk, titip absen. Masih suka bohong gak? Hal-hal kecil ke orang tua, ke saudara. Bohong itu level awal untuk melakukan dosa kejahatan yang lain. Masih suka fake image nggak di sosial media? Bohong itu yang diceritain di sosial media. Apalagi zaman AI sekarang kan, waduh, udah sulit membedakan mana yang real, mana yang AI. Kalau ada sebuah status atau video, pertama di situ muncul, ini AI bukan? Itu selalu, ini AI bukan? Ini benar gak sih? Kalau zaman dulu kan dipertanyakan, wah kejadiannya di mana? Wah ngeri sekali atau apa gitu. Kalau sekarang pertanyaan pertama, ini AI bukan? Ini AI bukan? AI aja semua pertanyaannya. Karena apa? Fake semua. Pura-pura bahagia. Jangan, ini buat kamu. Ya kan? Generasi sekarang itu sangat peduli dengan namanya image. Bagaimana agar dipandang orang, bagaimana agar image-nya mulus, ya kan? Tapi Tuhan itu peduli yang namanya integritas. Karena apa? Tuhan tahu mana yang fake, mana yang original. Betul? Tuhan tahu. Tuhan kan lihat semua sampai kedalaman hati. Tuhan lihat. Kita harus menjadi teladan di segala aspek hidup kita. Tidak hanya di rumah bersikap manis, tapi di luar rumah, waduh, puji Tuhan, haleluya. Ya, 12 kali deh, puji Tuhan, haleluya. Saking kelakuannya luar biasa. Di rumah putih, di depan pintu agak abu-abu, keluar dari gerbang udah hitam. Munafik, ya kan? Kita harus perlu memiliki integritas. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Terang kita tidak akan terlihat kalau kita tidak berbeda, ya kan? Dunia tidak butuh anak muda yang ikut arus, yang ikut-ikutan. Ya, ikutin aja lah, Kak. Kalau barat naik angkot, ikutin goyangan angkotnya aja. Kalau ngerem, badan jangan ditahan, nanti pegel, ya kan, harus ngikut. Dunia butuh anak muda yang berani berdiri, mempertahankan imannya di hadapan Tuhan, mempertahankan integritas. Daniel sekalipun minoritas, tapi ia konsisten, tetap kuat, dan tidak ada kompromi sedikit. Sekalipun dia mau dijatuhkan ke lubang singa, hidup mati nih taruhannya. Saya nggak akan ketemu orang tua saya lagi, saya nggak akan ketemu saudara saya lagi. Udahlah, daripada mati, ya, daripada mati. Tadi barusan saya baca ada sebuah kisah, saya lupa nama negaranya. Ada 3 atau 4, ada 4 biarawati menghilang setelah mereka mau melakukan retreat di suatu tempat, gitu kan? Zaman dulu sekali. Nah, ternyata di perjalanan waktu mereka mau survei lokasi tersebut, mereka bertemu dengan orang-orang. Zaman dulu kan masih banyak aliran-aliran sesat kan. Nah, mereka ditangkap, mereka lalu dipaksa harus mengikut ajaran itu. Tapi mereka memilih
lebih memilih mati demi iman mereka. Buat apa hidup kalau harus menyangkal iman untuk Tuhan? Daniel juga begitu. Buat apa hidup? Buat apa kaya? Ya kan? Kalau kita perempuan, ada laki-laki menawarkan tinggalkan Tuhan Yesus, menikahlah dengan saya, harta, tahta, jabatan, saya bisa kasih semuanya. Mungkin kita nggak ancaman hidup lagi sekarang, ya kan? Kalau ancaman hidup atau mati kan agak horor gitu ya. Oh jelaslah kita milih, oh, udahlah mungkin. Kan ada yang lebih manis-manis sekarang, lebih menggoda. Datang pengusaha, mendekati, mungkin mentari gitu kan. Mentari, tinggalkan Tuhan, ya kan? Ikut saya. Apakah kita siap? Ya kan? Ale, tinggal aja pelayanan. Nggak cocok lu Ale pelayanan. Oh ya kita ini aja lah, kita bantai orang aja lah, rampok aja lah, lebih cepat ini, lebih jelas duitnya Le. Ya kan? Oh iya juga kata Ale. Ya juga lu, kenapa lu nggak ajak dari kemarin sih? Jangan sampai begitu. Kata orang ke diri kok udah pusing, habis SMA lanjut kuliah lagi gak jelas itu, habis kuliah juga ntar kerjaan lu gak jelas, ikut gua aja. Ini cuan semua, ini lahan basah, duit semua. Tapi kita tahu bahwa itu pekerjaan yang tidak baik, yang tidak dikenan Tuhan. Apakah kita berani menolak? Seperti Billy juga yang jauh di Bali, jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan. Kamu dengar dipasang CCTV, dikasih GPS, ditancapin di badan. Billy, gimana Bil? Kamu mungkin lapor sekali 24 jam kan? Tapi kita tahu Tuhan melihat kita. Karena kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, umat-umat tebusan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi kita tahu menjaga diri kita, tahu menjaga batasan. Kalau hubungannya udah gak sehat, stop aja. Nggak usah pikir-pikir panjang. Udah gak benar nih. Bisa kali. Soalnya kalau berteman sama dia suka dijajanin. Udahlah, cincang lah. Stop aja. Dia ngomongnya kasar emang, tapi udahlah, bodo amat. Yang penting mengalir duitnya. Amen. Kita harus menjadi generasi yang berdiri tegak, memegang prinsip yang pertama. Kita harus punya prinsip. Kita harus juga yang kedua, membangun kebiasaan rohani. Banyak kebiasaan rohani. Berdoa, pujian penyembahan, baca Alkitab, renungkan. Yang terakhir tadi, kita harus memiliki keteladanan dalam integritas, sehingga ketika orang tahu, oh iya, dia anak Tuhan, gak bisa disogok, gak bisa cincang. Ya iya, kalau enggak ya enggak. Amin. 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 Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Dan anak muda di negeri asing, ia dihormati, ia dipercaya, ia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau mau dipakai Tuhan, kalau mau dihormati, kalau mau dipercayakan banyak hal, belajar dari Daniel. Belajar dari Daniel. Kemanapun kita dibuang, kemanapun kita dibawa, kemanapun kita ditempatkan, kita akan berhasil, kita akan jadi, kita akan diberkati. Karena kita tahu Tuhanlah sumber segala-galanya, bukan orang. Kalau kita berkata terkutuklah manusia yang mengharapkan, yang berharap pada manusia, tapi berharap pada Tuhan. Promosi itu datang dari Tuhan. Pengangkatan, ya kan, Tuhan akan mengangkat derajat kita, mengangkat hidup kita, karir kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, kuliah kita. Semua karena Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain. Jangan kompromi dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Amin.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Tutup mata, kita berdoa.